Dialah Yesus yang ada. Haleluya. Dialah Yesus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Memberikan kami kesempatan di hari yang baru ini untuk kami boleh kembali bersama-sama datang menghampiri tahta-Mu, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Bapak berikan kepada kami semuanya. Kalau kami ada berkumpul bersama-sama di tempat ini saat ini ya Bapa, sungguh-sungguh kami membawa hati kami, segenap hidup kami, karena kami mau dengan mulut kami, dengan hidup kami memuji, kami menyembah Engkau dengan kesungguhan hati ya Bapa. Kami mau bersama-sama bersatu hati saat ini untuk kami menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami. Kira-kiranya itu semuanya naik ke tahta-Mu menjadi dupa yang harum yang menyukai hati Bapa di surga. Ibadah bersama kami pada saat ini ya Bapa, kiranya pengurapan Roh Kudus-Mu turun atas kami semuanya. Dalam Kudus-Mu yang menguasai segala hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Dan biar dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah bersama kami ini, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa, Engkau memberkati kami semuanya dengan mana surgawi-Mu. Engkau yang sudah mengutus hamba-Mu di tempat ini, Linani Rizal. Kami percaya ya Bapa, Engkau sudah menaruh perkataan-Mu, firman-Mu ya Bapa kepada hamba-Mu ini, sehingga perkataan firman-Mu itulah yang memberkati kami semuanya. Pada saat ini dalam ibadah bersama ini, kami semua akan dikenyangkan oleh mana surgawi-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah bersama ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Dalam pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau rindu datang kepada Tuhan. Bagi kita dari tempat ini mau bersara online, belah hadirat Tuhan boleh kita rasakan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati kami Tuhan, untuk kami datang memuji menyembahkan Engkau. Dalam pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan yang selalu mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Haleluya. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kita percaya Allah lebih baik dalam satu kehidupan kita. Tentunya Dia akan amin bersama kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Tegaklah pelatarannya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Kasih setia Engkau Tuhan. Katakan kebaiknya dengan hati bersyukur. Tegaklah pelatarannya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan dalam segenap hatimu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk kita bersama-sama datang memuji, memuliakan. Kita merasakan segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah berikan setiap kehidupan kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
Jiwa kita senantiasa haus dan haus akan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita dalam hidup kekal. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puaskan jiwa kami, penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku yang hilang sepertimu. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
memuliakan nama-Mu Bapa. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu pagi ini. Berbicara bagi kami pagi ini Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Urapi firman-Mu. Firman ini tidak akan sia-sia kami dengar. Tapi firman ini akan terperagakan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami perlu Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, teman-teman PAW. Terima kasih luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo, shalom. Gimana kabarnya Saudara? Kalau luar biasa saya tak ulang aja gitu ya. Kalau luar biasa saya tak balik aja karena nggak ada apa-apa gitu ya. Ya kita kadang-kadang jadi orang Kristen tuh ya memang harus jujur. Hari ngobrol-ngobrol sama Bu Sinta kan, salah satu kebutuhan zaman hari ini ya, zaman now ini kan mental health ya, kebutuhan kesehatan jiwa. Dimana kadang-kadang pergumulan hidup, tantangan itu membuat kita nggak sadar kita ini sedang mengalami masalah sebetulnya. Tapi kadang kita mengabaikan, kadang-kadang beberapa orang karena mengabaikan akhirnya malah mengalami masalah, saudara. Saya punya saya tahu kenal seseorang begitu ya, masih kuliah di sebuah universitas yang sangat terkenal di Surabaya. Mungkin baru semester 6 ya mungkin sekarang genap sekarang ya. Itu kurang apa gitu ya, sudah kuliah di fakultas yang sangat terkenal. Nanti dia begitu lulus akan mengalami ya istilahnya akan mendapatkan pekerjaan yang sangat menjanjikan, tapi depresi saudara, dan itu harus dirawat oleh psikiater. Anda bayangkan anak usia di bawah 25 tahun. Ini kan sebuah hal yang luar biasa yang mungkin di zaman abad-abad sebelumnya itu nggak pernah terjadi ya seperti ini, tapi hari ini terjadi loh saudara. Di tampak luar itu orangnya terlihat biasa-biasa saja, tetap senyum, bersukacita, tidak ada tanda-tanda, tapi ada masalah dalam kesehatan jiwa, dan itu mengerikan loh saudara. Karena kalau orang masalah hanya kesehatan secara fisik mungkin terlihat dan mungkin akan terobati begitu ya, tapi kalau yang namanya jadi katanya orang Surabaya itu hancur jerone gitu ya, itu kan tidak terlihat saudara, dan itu harus kita hadapi begitu. Nah, terkait dengan hal ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman yang hari ini kita semua sudah tahu ya, judulnya hari ini tentang hal mengenakan Kristus saudara. Hari ini akan saya ambil dari Kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-28. Kita akan belajar kebenaran firman hari ini tentang hal mengenakan Kristus saudara. Dan waktu saya menemukan kebenaran firman ini, saya melihat hal yang luar biasa saudara ya, apa yang Rasul Paulus sedang sampaikan kepada jemaat Galatia ini. Galatia pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kalau mahasiswa teologi biasanya itu ada dua kitab kalau lagi belajar itu setengah pusing di Perjanjian Baru saudara. Yang pertama namanya kitab Roma, yang kedua adalah Galatia saudara. Jadi saya pernah mengikuti kelas Roma itu mungkin sekitar 10 kali pertemuan ya. Saya sampai pertemuan kelima itu saya kayak masih gak nyantol sama sekali saudara. Dan itu dilanjutkan oleh Rasul Paulus dengan menulis kitab Galatia ini. Galatia ini adalah, Roma dan Galatia adalah dua kitab di Perjanjian Baru yang banyak disalah mengerti orang saudara, karena sangat membingungkan buat kita. Saudara, kalau kita lihat ayat 27 ya, itu kan Tuhan mengatakan begini, Paulus mengatakan begini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara, kata mengenakan di sana itu menarik, saudara. Kata mengenakan di sana itu kalau dalam teks Inggrisnya kalau boleh saya bacakan demikian. For all of you who were baptized
into Christ, have clothed yourself with Christ. Kata mengenakan di sana itu menggunakan teks Yunani enduo. Enduo itu berpakaian, saudara. Jadi karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus, mengenakan Kristus. Penerjemahan kita menggunakan kata mengenakan, sebetulnya juga bagus juga gitu ya. Dalam teks Inggrisnya itu enduo itu to sing into, mengenakan gitu, berpakaian begitu. Kita kan bingung ya kalau orang Indonesia, bagaimana maksudnya mengenakan Kristus, saudara? Iya, bagaimana kita menemukan ayat ini bagaimana maksudnya sebetulnya? Apa maksud Rasul Paulus? Nah, saudara, kita harus ingat bahwa Rasul Paulus ini ahlinya perjanjian lama, saudara. Ahlinya Taurat. Dia adalah seorang ahli Taurat, saudara. Dia sangat luar biasa menuliskan konsep-konsep hukum Taurat itu dalam teks-teks perjanjian baru. Kalau kita lihat di kitab Roma, dia itu bisa dibolak-balik. Istilahnya dibolak-balik gitu ya. Kitab pengajaran orang Yahudi di Taurat itu dibolak-balik sama dia. Dan itu perlu kecerdasan tingkat tinggi untuk melakukan hal itu. Dan Rasul Paulus ini bukan sembarangan menuliskan tentang kata mengenakan di sana, saudara. Banyak orang berpikir, oh ini metafora aja Pak, sebagai penggambaran bahwa oh kita harus mengenakan Kristus gitu. Jadi seakan-akan bukan sungguh-sungguh kita mengenakan Kristus ya, itu semacam metafora, semacam penggambaran saja begitu. Tapi saudara, ternyata kata mengenakan di sana itu lahir dari sebuah pemahaman Yahudi, saudara. Nah, kita ini bukan orang Yahudi. Saya ini anak pejabat, saudara, peranakan Jawa Batak ya, saudara ya. Kita nggak ngerti nih apa maksudnya dengan mengenakan gitu ya. Nah, dalam latar belakang orang Yahudi, saudara, dalam pemikiran Ibrani itu ternyata dikenal sebuah istilah namanya ini, maaf saya juga menggunakannya dalam terjemahan Inggrisnya itu dress in divine attire gitu ya. Oh, bingung gitu. Dikenal itu dalam konsep Ibrani itu mengenakan pakaian ilahi, saudara, ternyata. Jadi ketika Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia ini, kamu itu harus mengenakan pakaian ilahi, saudara. Karena jemaat Galatia ini banyak orang-orang Yahudi di sana, saudara. Banyak orang Yahudi yang merasa bahwa kami ini udah tahu lah Taurat begitu, kami ini udah tahu lah bagaimana hukum Taurat. Ada 613 hukum Taurat plus tambahan-tambahannya dari tambahan-tambahan para rabi Yahudi, kami udah tahu gitu. Tapi Rasul Paulus mengingatkan di ayat yang barusan kita baca tadi, kamu itu harus mengenakan Kristus begitu. Nah, kita nggak ngerti kalau karena kita orang Indonesia. Nah, Paulus ini bicara kepada orang Yahudi di Galatia, dia ngomong ini, kamu itu harus mengenakan pakaian ilahi begitu. Nah, ini akan kita belajar malam pada hari ini, saudara. Apa sih maksud Tuhan dengan mengenakan pakaian ilahi itu? Saya mau ngajak kita jalan-jalan pagi ini di beberapa ayat di Perjanjian Lama, saudara. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Apa sih maksud Paulus dengan mengatakan kamu itu harus mengenakan pakaian ilahi? Nah, ini pandangan Perjanjian Lama, tuan saudara, tentang mengenakan pakaian ilahi. Saya bacakan buat saudara Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiup nyala sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Nah, sayangnya ketika kita membaca terjemahan bahasa Indonesia, kita kehilangan sebuah makna di sana, saudara. Kata menguasai di sana itu, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Kata menguasai di sana itu menggunakan teks Ibrani labas, saudara. Labas itu, saya harus terjemahkan dalam terjemahan bahasa Inggris. Then the Spirit of the Lord clothed Gideon with power. Jadi Roh Tuhan, ya Roh Tuhan itu mengenakan pakaian dalam tanda kutip kepada Gideon. Kata mengenakan di sana itu seperti yang dituliskan penerjemahan kitab ini. Clothed. Gideon itu dikenakan oleh Tuhan pakaian ilahi, saudara. Kemudian kita juga akan temukan dalam 1 Tawari 12 ayat 18. Ada banyak ayat sebelumnya, tapi nanti kita sampai makan siang nanti kalau bahas tentang ini, kelamaan di Perjanjian Lama, 2 ayat saja. 1 Tawari pasal yang ke-12 ayat 18. Ya, lalu saya nggak akan bacakan semua aja. Lalu Roh menguasai Amasai. Lah, kata menguasai di sana juga menggunakan kata labas, saudara, dalam teks Ibrani. Then the Spirit clothed Amasai.
dikenakan pakaian ilahi. Saudara, kalau kita baca di Perjanjian Lama, orang-orang yang dipakai oleh Allah ya dalam Perjanjian Lama, seperti Gideon tadi, Amasai yang barusan kita baca, Daud juga, itu selalu apa? Roh Tuhan menguasai dia. Saul juga demikian, roh Tuhan menguasai dia. Jadi kalau dalam terjemahan pemahaman orang Ibrani, saudara, orang yang dipakai oleh Allah itu selalu dikuasai, dalam tanda kutip pakai saya terjemahan bahasa Indonesia, dikuasai oleh roh Allah. Tapi apa? Dikenakan pakaian ilahi. Itu sebetulnya maksudnya. Setiap orang yang dipakai Allah itu dikenakan pakaian ilahi oleh Allah. Bedanya dengan kita adalah, kalau orang-orang Perjanjian Lama, istilahnya Roh Kudus itu cuma ngekos, ya, menguasai. Kemudian kalau sudah nggak dipakai, ya udah kayak Saul ditinggal oleh Roh Allah. Anda bisa bayangkan. Makanya Daud, ya saya nggak akan ngajak kita buka ayatnya. Daud itu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, satu hal yang ku ingin, jangan tinggalkan rohmu daripadaku. Kenapa? Karena itu tanda pemakaian Tuhan, saudara. Bagi orang-orang Perjanjian Lama, kalau sudah ditinggalkan roh Allah, habis sudah pelayanannya, karyanya, pekerjaannya, udah nggak ada apa-apanya lagi. Dan beruntungnya kita, saudara, orang-orang Perjanjian Baru, kita ini lebih beruntung dari orang-orang Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Roh Kudus apa? Berdiam dalam kita, saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-27 tadi, sebelumnya di dalam Galatia 3 kan dikatakan bahwa kamu yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya apa? Dalam Perjanjian Baru kita ini lebih beruntung dari Daud, loh, saudara. Kita ini jauh lebih beruntung dari Amasai, kita jauh lebih beruntung daripada Gideon. Karena apa? Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Itu luar biasa, loh, saudara. Mengenakan pakaian ilahi adalah sebuah tanda pemakaian roh Allah atas orang tersebut. Amin, saudara. Jadi kita semua nggak boleh rendah diri, saudara. Kita nggak boleh minder, saudara. Karena setiap orang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dikenakan pakaian ilahi, dan saudara dipakai Tuhan dimanapun saudara berada. Amin, saudara. Menarik, saudara, maksud mengenakan pakaian ilahi ini adalah untuk menguatkan orang percaya untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kita diberi kewenangan, saudara. Kita baca satu kali lagi ya, 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang ke-20, untuk menegaskan tentang makna dari mengenakan pakaian ilahi ini. Kalau dalam tulisan Rasul Paulus di Perjanjian Baru menggunakan kata mengenakan Kristus. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Jadi di dalam konteks Zakaria ini, maksud mengenakan pakaian ilahi itu adalah untuk menguatkan orang-orang percaya, saudara, untuk memberitakan firman Allah, pesan Tuhan. Kita semua mendapat tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan dimanapun kita berada, saudara, lewat profesi, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Itu adalah ladang kita, saudara. Kita punya ladang berbeda-beda, tapi kita punya tugas yang sama, yaitu apa? Menjadi penyambung lidah Tuhan bagi lingkungan di mana kita berada. Amin, saudara. Yang menarik, saudara, ketika kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga, bisa kita baca ya, Galatia 3 ayat yang ke-28. Ini juga menarik, karena maksud mengenakan pakaian ilahi itu selain kita adalah merupakan sebuah tanda akan pemakaian Tuhan bagi orang percaya. Dikatakan di sana, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Artinya apa, saudara? Mengenakan Kristus merupakan tanda tidak ada lagi pemisahan gender atau etnis dalam kerajaan Allah. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, berapa sih tokoh yang perempuan itu? Berapa banyak, saudara? Nggak banyak begitu ya. Bahkan dalam istilah Tuhan juga ada ditemukan beberapa perempuan-perempuan begitu ya. Karena apa? Karena dalam pandangan orang Yahudi, perempuan pada zaman itu tidak ada tempatnya, saudara. Tapi Rasul Paulus ini mendobrak pemikiran orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi Kristen yang ada di kota Galatia, di jemaat Galatia itu, bahwa tidak ada lagi pemisahan perempuan dan laki-laki, semua orang diperlengkapi mengenakan pakaian ilahi, mengenakan Kristus. Luar biasa, saudara. Pada hari ini kita
nggak merasakan ini tulisan Paulus ini kenceng. Katanya ke orang Jakarta nempelek banget ini saudara. Rasul Paulus bilang kayak perempuan juga bisa dipakai oleh Allah begitu. Pada waktu jemaat mula-mula mungkin kita nggak akan menemukan banyak perempuan mimpin pujian begitu ya. Hari ini kita mau yang mimpin pujian perempuan, mungkin pada konteks zaman itu nggak banyak dan mungkin sedikit sekali saudara. Tapi Rasul Paulus bilang semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak lagi ada orang Yahudi, orang Yunani, enggak, semua orang dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencananya atas bumi ini. Amin saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah jemaat, dan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang perjanjian lama saudara. Dinanti-nantikan oleh orang-orang perjanjian lama. Sampai Daud, seorang Daud gitu ya, yang mbahnya praise and worship ini ya, mbahnya praise and worship itu sudah menyadari bagaimana pentingnya Roh Kudus di dalam diri setiap orang, di dalam diri orang percaya sebagai tanda pemakaian Allah itu diberikan kepada orang-orang Kristen, mereka yang percaya kepada Yesus. Kurang apa kita ini saudara? Kita menerima anugerah yang luar biasa, tidak ternilai harganya, yang orang-orang perjanjian lama nggak bisa semua orang menikmatinya. Kita gereja Tuhan menikmatinya hari ini. Ketika kita membicarakan tentang mengenakan pakaian ilahi ini, kita akan sampai kepada sebuah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saudara. Cerita yang sudah tidak asing kita baca. Cerita ini mengingatkan kita, menguatkan kita, menggemakan pesan tentang kamu harus mengenakan pakaian ilahi dalam hidup ini. Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan 14. Tapi kita akan baca ayat yang kita baca semua aja boleh nih, menarik soalnya ini. Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14 untuk menjelaskan lebih detail lagi apa maksud Paulus dengan mengenakan Kristus dalam hidup ini. Nah, ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin yang diceritakan oleh Tuhan, saudara. Kita baca ya, sama-sama ya. Saya bacakan aja. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Berikutnya, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. 6. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. 7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tidak layak untuk itu. 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. 11. Nah, ini menarik. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, ketika kita melihat cerita tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, diceritakan ada orang-orang yang diundang dalam perjamuan kawin sang raja ini didapati apa saudara?
tidak berpakaian pesta. Apa konsekuensinya tidak berpakaian pesta, saudara? Dihukum. Ayat 13, 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, banyak, tapi sedikit yang mengenakan pakaian ilahi, saudara. Saudara bisa menangkap pesan ini, saudara? Banyak yang dipanggil, banyak mungkin yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak, tapi hanya sedikit yang mengenakan pakaian ilahi, saudara. Dan konsekuensi tidak mengenakan pakaian ilahi itu adalah menerima hukuman. Makanya ketika Rasul Paulus berjumpa dengan jemaat Galatia, tulisan ini sangat dalam artinya, saudara. Kalau kamu tidak mengenakan pakaian ilahi, kamu akan dihukum. Bukan Rasul Paulus yang ngomong, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakannya dalam Matius pasal 22 ini, saudara. Kita semua harus memakai pakaian pesta, saudara. Kita semua harus mempersiapkan diri untuk memasuki undangan perjamuan kawin sengaja. Dengan berpakaian ilahi, dress in divine attire, itu artinya kita nggak boleh sembarangan jadi orang Kristen. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Realita ini membuat kita harus sadar, saudara, bahwa mengenakan Kristus itu artinya mengenakan cara hidupnya, saudara. Mengenakan Kristus itu akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita, saudara. Apa maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara? Kita harus mengalami perubahan kodrat dalam hidup ini. Dari berkodrat dosa, kita berjuang untuk mencapai kodrat ilahi. Untuk mencapai kodrat ilahi ini bukan karunia, saudara. Kalau karunia enak kita, saudara. Tanpa effort, tanpa perjuangan kita. Kalau hidup suci itu adalah karunia, enak, saudara. Tapi kita kayak robot jadinya. Ada chip hidup kudus gitu, sudah diinstal gitu kan. Tapi kan Tuhan nggak melakukan itu, saudara. Maksud kita diselamatkan juga adalah kita mengalami perubahan karakter dalam hidup ini. Berbuah-buah, saudara, dalam menghasilkan buah-buah roh. Kita juga terpanggil dengan mengenakan pakaian ilahi ini untuk kita bersatu sebagai sesama orang percaya, untuk saling melengkapi, saudara, dalam gereja Tuhan. Ada interaksi yang membangun dalam jemaat ini, saudara. Jadi kita kalau beribadah seperti ini bersama-sama, ini bukan sekedar kita mau datang, cuman sekedar supaya kita memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen, saudara. Nah, kita harus menyadari bahwa kalau kita beribadah minggu itu konsekuensinya atau tujuannya bukan cuma kita sama Tuhan, saudara, tapi kita dengan sesama kita, saudara. Karena itu kalau selesai ibadah kita bisa saling sapa, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu indah, saudara. Kita sama-sama berjuang untuk mengenakan pakaian ilahi itu dalam hidup kita, saudara. Lewat pertemuan-pertemuan ibadah itu kita saling dikuatkan. Kita dibangun bersama-sama. Kita bisa melihat bagaimana melalui pertemuan-pertemuan ini, pertemuan-pertemuan rohani itu, hidup kita akan diubahkan, saudara, hari lepas hari. Kita bisa saling diingatkan. Amin, saudara. Hari Jumat yang lalu saya menghadiri pemakaman seorang rekan, saudara, usia 58 tahun, saudara, meninggal dunia. Seseorang yang sangat mengasihi Tuhan, saudara. Dan waktu kami ikut ibadah penghiburannya gitu, ya saya setengah kaget, saudara, karena saya melihat kehidupan dari bapak ini, ya saudara. Itu ternyata 5 tahun yang lalu dia baru sungguh-sungguh, saudara, dengan Tuhan. Itu diputarkan videonya, saudara, di tengah-tengah kebaktian penghiburan itu, dan itu memberkati orang-orang yang hadir, saudara. Jadi meskipun orangnya sudah meninggal, tapi orangnya bisa bicara gitu kan, di TV gitu ya. Semua orang dalam ruangan itu bisa melihat gitu. Dan dia menceritakan bagaimana 5 tahun yang lalu, saat usia 53 tahun, dia berkata, saya ini bapak yang brengsek. Saya itu gagal jadi papa yang baik. Saya itu gagal jadi orang tua yang memberkati. Dan saya menyadari karena ulah saya ini, anak-anak saya itu kepahitan dengan saya. Bapak ini seorang yang berkecukupan, saudara. Anak-anaknya sekolah di luar negeri,
pendidikannya terbaik gitu ya. Tapi di sisi yang lain anak-anaknya itu jadi benci sama papa mamanya, papanya terutama saudara, bapak ini. Dan dia bilang begini, ketika dia mulai bertobat, kalau dalam istilah saya pagi adalah dia mulai mengenakan pakaian ilahi itu saudara. Dia itu berjuang untuk mengalami perubahan karakter itu, dia berjuang saudara. Ya puji Tuhan anak-anaknya yang satu orang memutuskan untuk tidak mau kembali ke Indonesia saudara, karena ya pahit kan dengan papanya. Yang kedua itu memutuskan kembali pulang untuk menemani papanya. Yang mengalami perubahan hidup juga akhirnya melihat perubahan karakter yang dialami oleh bapaknya itu, dia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara. Dan keluarga ini dipulihkan. Singkat cerita, masalahnya adalah begini, kita tidak pernah tahu berapa waktu yang Tuhan berikan buat kita. Pakaian kita ini kira-kira sudah lengkap belum saudara? Kita ini kan sedang dijahit oleh Tuhan saudara hari-hari ini. Kita nggak ngerti waktu kita kapan akan berakhir kontraknya saudara. Bapak ini masih muda saudara, 58 tahun. Saya membaca sebuah survei dari Badan Pusat Statistik, usia rata-rata orang Indonesia sekarang udah lumayan 70 tahun saudara. Beberapa waktu yang lalu masih di bawah 70 tahun. Nah ini kalau usia rata-rata, Bapak ini umur 58 kan masih jauh sebenarnya dari 70 tahun saudara. Masalahnya kita nggak ngerti kontrak kita kapan selesainya saudara. Di grup WA saya kebetulan punya grup WA teman-teman pelayanan di waktu kampus gitu ya. Itu kami selama pandemi ini kehilangan 2 orang saudara, meninggal karena COVID. Kita umurnya berapa? Masih 38, masih umur 35. Kita nggak ngerti umur kita ini. Kita harus berjuang seperti bapak ini, saudara. Cuma dikasih waktu 5 tahun untuk jahit, untuk mengenakan pakaian ilahi, supaya nanti ketika dalam perjamuan kawin didapati apa saudara? Berpakaian pantas, saudara. Mengenakan Kristus adalah sebuah perjuangan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita harus berjuang untuk mengenakan Kristus. Percayalah saudara, kalau hidup saudara itu diubahkan luar biasa, gereja ini akan dipenuhi orang kok. Kenapa gereja mula-mula itu begitu banyak orang beramai-ramai untuk mendatangi persekutuan orang percaya? Padahal waktu itu jadi orang Kristen itu susah, saudara. Jadi orang Kristen di abad pertama itu kehilangan nyawa. Jadi orang Kristen di abad pertama itu apa? Kehilangan hartanya, saudara. Banyak guyon-guyonnya, banyak teolog kan gini, kenapa banyak orang itu menjual hartanya pada waktu abad pertama? Soalnya juga mau mati juga. Mau mati yang penting tak jual hartanya, dikasihkan untuk dukung jemaat gitu ya lokal. Itu kan terjadi di abad pertama saudara. Ini jangan diam ya, ini bukan kebenaran, tapi ini guyonannya para teolog kadang-kadang teman ya saudara. Jadi daripada mati ya tak jual aja gitu ya. Kalau sekarang orang Kristen jual lah gitu ya, mikir saudara, kita juga mikir ya. Tapi kita melihat bagaimana mengenakan Kristus itu dikenakan loh oleh orang-orang murid-murid Tuhan di abad pertama itu. Perubahan karakter, perubahan kodrat yang dilihat oleh orang itu membuat apa? Mereka tertarik dengan orang itu. Kamu kok bisa berubah? Dan saya melihat keluarga ini yang kemarin waktu hari Jumat saya datang itu, apa kok bisa berubah? Jadi waktu itu ibadahnya dilayani oleh 2 gereja saudara. Gereja yang dia sebelumnya beribadah dari usia remaja sampai waktu dia pindah gereja, kebetulan yang kedua gitu ya. 5 tahun terakhir dia di gereja yang beda gitu ya. Sampai teman-teman yang di gereja lama, kok iso ya, kok dia berubah itu kok bisa gitu loh. Jadi sama cece-nya gitu ya, kok bisa ya dia berubah itu. Demikian juga dengan hidup kita saudara. Apakah orang lain yang ada di sekeliling kita itu bisa bilang, kok iso kamu itu berubah gitu. Kira-kira ada yang sudah pernah ngomong seperti itu nggak sama kita saudara? Nah ini PR buat kita. Kalau hari ini mungkin istri, anak gitu ya, orang tua kita sampai ngomong, oh dia kok podo ya gitu lah. Kita itu PR besar loh saudara. Itu PR besar. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang kita kasih, orang-orang keluarga kita, mereka harusnya jumpai juga seperti anak-anak dari bapak ini. Kok bisa ya papa berubahnya? Kok bisa? Karena saya itu menjumpai teman saya ini 5 tahun terakhir saudara. Kami sering pergi dalam beberapa misi begitu ya. Itu saya lihat ini orang yang paling sabar sedunia, orang yang paling sweet, manis yang pernah saya lihat dalam dunia ini gitu ya. Mungkin selevel Musa menurut saya gitu. Tapi ternyata dia mengalami perubahan itu 5 tahun ini. Dijahit oleh Tuhan pakaiannya itu ya. Seberapa bagus pakaian ilahi kita hari ini saudara.
dengan berpakaian ilahi itu kita harus menyadari peran Roh Kudus dalam hidup kita. Amin, saudara. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Makanya kalau dalam teks-teks perjanjian lama itu digunakan kata Gideon dikuasai oleh Roh, gitu ya. Peran Roh Kudus itu luar biasa bagi orang percaya. Bagi kita juga orang-orang perjanjian baru itu, kita harus membuka diri kita, saudara. Kita membangun kesediaan untuk dipimpin dan menghasilkan buah Roh dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, masalahnya ini juga, kalau tadi saya mengatakan bahwa mengalami perubahan kodrat atau mengalami perubahan karakter itu bukan karunia tapi perjuangan, makanya dalam konteks Galatia ini juga Rasul Paulus mengatakan bahwa menghasilkan buah Roh itu juga perjuangan, bukan karunia. Anda bayangkan ya, kalau kita itu menerima buah Roh itu karunia, terlalu enak hidup kita, saudara ya. Banyak orang itu bergumul, saya pengen sabar Tuhan, aku pengen sabar, aku kok ngamuan orangnya gitu ya. Itu kan doanya gitu. Apa terus dia tiba-tiba sabar? Enggak. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya? Orang-orang yang didatangkan untuk apa? Menguji kesabarannya. Ketemu orang di jalan, diserempet orang di jalan, mobilnya ditabrak orang, gitu ya. Nanti di kantor ketemu orang-orang yang susah, dikasih tahu, gitu ya. Ketemu supplier kalau dia pengusaha yang susah diatur. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran. Ada orang-orang yang memiliki bawaan itu medit, istilah bahasa Prancisnya, medit itu susah untuk mengeluarkan duit gitu. Gak punya empati atas penderitaan orang itu gak ada. Ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi kan butuh perjuangan untuk mengeluarkan dari yang bertahun-tahun dikuasai roh medit gitu. Karena kita semua salahkan aja iblis itu roh medit. Padahal ya dirinya sendiri yang medit gitu. Itu kan gak cukup roh medit itu ditengking, saudara. Dalam nama Yesus roh medit itu gak bisa. Ya, katanya iblis kok aku mana kan gitu, saudara. Iblis yang merasa terpojokkan gitu loh. Kamu dewi medit gitu loh. Kamu sendiri juga medit kok. Nah ini kan harus dilatih untuk mengeluarkan uang dari dompet. Ini kan cukup berat bagi orang-orang yang dikuasai oleh roh medit gitu. Harus keluarkan. Berat gitu ya. Tapi itu adalah usaha, itu perjuangan. Dan setiap kita punya perjuangan beda-beda. Amin, saudara. Ya saudara tahu sendirilah kelemahan kita ini apa. Kita harus berjuang, saudara, untuk mengalahkan itu. Menghasilkan buah Roh dalam kehidupan ini membutuhkan perjuangan, saudara, bukan karunia. Dan perjuangan ini harus kita alami setiap hari, saudara. Kristus itu harus kita hidupi. Kristus itu harus kita jalani. Iman itu bukan sekedar percaya di pikiran Yesus Kristus Tuhan, amin, amin gitu. Tapi harus dijalani dalam hidup ini. Mengenakan pakaian ilahi itu juga merupakan sebuah panggilan buat kita untuk kita memiliki kesediaan untuk hidup seperti Yesus. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, bisakah kita buka? Maaf, ini ayat tidak saya share kemarin. Kita akan sampai di bagian akhir dari renungan pada pagi hari ini, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 ini juga menggemakan pesan tentang mengenakan pakaian ilahi itu. Disampaikan oleh tulisan Yohanes. Lalu barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu harus mengenakan pakaian ilahi, kalau dalam tulisan Yohanes, kamu harus hidup seperti Yesus hidup. Pesannya sama ya, saudara? Sama. Proses mengenakan Kristus adalah proses mendandani manusia batinnya kita, saudara. Amin, saudara. Sampai nanti setiap orang itu akan melihat kita itu jadi ciptaan baru. Ciptaan baru juga bukan karunia, saudara. Ciptaan baru itu juga perjuangan. Kata baru di sana itu betul-betul baru yang sebelumnya tidak pernah ada, saudara. Anda bayangkan itu. Kata manusia baru itu sama dengan langit baru dan bumi baru yang sebelumnya nggak pernah ada. Itu akan diberikan Tuhan, akan dianugerahkan Tuhan. Tapi manusia baru harus kita perjuangkan. Sampai nanti di waktu perjamuan kawin itu Tuhan menemukan kita, waduh, pakaianmu indah, berkenan sang raja itu. Perjuangan untuk mendandani manusia batinnya kita ini adalah perjuangan untuk mengerjakan keselamatan kita, saudara. Amin, saudara. Pertanyaannya adalah, saudara, sejauh apa pakaian yang kita kenakan hari ini, saudara?
Kalau saya boleh kasih skala, saudara, 0 sampai 9, berapa nilai kita hari ini? Gak usah dijawab, saudara. Ini PR kita semua. Nanti sampai selesai ibadah juga akan terus kita lanjutkan PR ini. Tapi hari ini saya mau ngecek UTS-nya ini ya. Tengah semester kita nggak ngerti kontrak kita kapan. Nilainya berapa hari ini? Kita harus bertanya dalam diri kita, Tuhan, pakaian ilahi itu berapa Tuhan? Apa sudah indah ya Tuhan aku ini ya? Ada banyak orang merefleksikan kehidupan doanya itu dengan penuh, istilahnya itu penuh dengan permintaan. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengisi list doa kita. Kalau kita setiap hari berjumpa dengan Tuhan, kita mau ganti sedikit Tuhan, atau banyak mungkin. Kita mau merefleksikan hidup kita, Tuhan, Tuhan ini sudah berkenan gak ya sama hidupku ya Tuhan. Kalau ada yang belum berkenan Tuhan, mari kita membuka diri kita. Kita menyediakan diri kita untuk diubah, untuk digarap oleh Tuhan, saudara, supaya pakaian ilahi kita itu indah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mengenakan pakaian ilahi adalah memiliki kesediaan untuk dibentuk, dididik untuk menjadi semakin indah dalam pemakaian Tuhan, saudara. Kalau sampai hari ini kita masih melayani, bisa melayani hari ini, datang ke ibadah pagi ini di tempat ini, itu anugerah, saudara. Waktu kita belum selesai, PR kita belum selesai, saudara. Saya membayangkan teman saya yang usia 58 tahun sudah dipanggil Tuhan. Saya tuh sampai mikir-mikir, kira-kira pakaiannya 0 sampai 9 berapa ya Tuhan? Kalau 5 tahun aja, saudara. Itu kan butuh kerja keras, saudara ya. Tapi Tuhan bilang cukup mungkin 5 tahun. 5 tahun sudah Tuhan pandang indah mungkin ya. Karena kita percaya bahwa tingkat sempurna setiap orang berbeda-beda, saudara ya. Kalau ada dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah itu kan levelnya beda-beda. Kita harus berjuang, saudara, supaya kita mendapatkan nilai terbaik. Pakaian yang kita kenakan ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhan itu indah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah kebenaran firman yang singkat padat hari ini tentang mengenakan pakaian ilahi menjadi berkat buat kita semua, saudara, untuk mengingatkan kita untuk kita berjuang mengenakan pakaian ilahi. Saya mengundang pemain musik, kita naikkan pujian Ku Mau Seperti-Mu Yesus sebagai pujian untuk mengakhiri renungan firman pada pagi hari ini, saudara. Pakaikan bacaannya. Siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, berurapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hidupku di tanganmu.
Saat ini Kau sudah mengingatkan kami semuanya bahwa anugerah-Mu begitu besar bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, saat ini Engkau menghendaki kami untuk meresponi anugerah-Mu itu dengan benar. Bagaimana kami hidup hari ke hari, kami boleh semakin hari semakin mengenakan cara hidup Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus ya Bapa. Karena itu senantiasa kami kenakan dalam kehidupan kami oleh kuat kuasa pertolongan Roh Kudus-Mu yang sudah Kau menceraikan tinggal di dalam hidup kami sebagai umat perjanjian baru yang sudah Kau pilih, yang sudah Kau anugerahi kasih karunia yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ya, firman-Mu ini termeterai dalam hidup kami, dalam hati kami, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk kami melakukannya, mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau utus, Bapak Rinaldi Rizal, Bapak, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapak di tengah-tengah kami, umat-Mu di tempat ini. Memberkati hamba-Mu ini, kiranya kasih karunia dan anugerah-Mu terus senantiasa menyertai hamba-Mu ini, menjadi alat yang heran untuk menyatakan kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa di berbagai kota, di berbagai pulau dan berbagai bangsa ya Bapak. Kau memberkati keluarga hamba-Mu ini dan juga pekerjaannya, dan senantiasa boleh semakin hari, boleh semakin berlimpah-limpah dan menjadi alat yang heran di tangan-Mu untuk memberkati banyak orang. Dan nama-Mu ya Bapa semakin dipermuliakan melalui kehidupan, keluarga, pekerjaan dan juga pelayanan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami terima pada pagi hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Rinaldi Rizal untuk sharing firman Tuhannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mengakhiri pada kita bersama pada saat ini. Ini juga mungkin perlu diketahui juga oleh saudara-saudara kita yang mengikuti secara online, bahwa mulai Oktober ini kita sudah menjadi gereja ini bernama Gereja Betani Indonesia Shalom Family Surabaya. Dan seperti yang kalau kita melihat di ruangan ibadah ini, Shalom Family Surabaya itu punya sebuah tagline. Yang pertama itu adalah bahwa preparing life for eternity. Bahwa kita mau menjadi jemaat yang hidup ini untuk mempersiapkan diri kepada kekekalan, masuk kepada kekekalan. Dan sementara kita mempersiapkan diri masuk kepada kekekalan, maka ada satu tulisan di bawah kata Shalom Family Surabaya kalau kita hadir di ruangan ini, yaitu di tengah-tengah dunia ini, sementara kita berjalan memasuki kekekalan yang kita tidak tahu kapan waktunya itu, kita akan sama-sama menjadi keluarga yang hidup dalam damai sejahtera Kristus. Inilah yang memang Tuhan taruh, Tuhan percayakan untuk kita mau kerjakan bersama-sama sebagai jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Khususnya kalau saya dipercayakan sebagai gembala sejak tahun 2010 atau bahkan mungkin sebelumnya, saya sudah menerima visi sebenarnya mengenai Shalom Family ini, Bapak Ibu. Tahun 2013 saya pernah mengerjakannya bersama-sama juga dengan Kak Leni dan juga Kak Jerry pada waktu itu. Kami membuat sebuah event Shalom Family, ya. Dan hari ini ternyata tanpa saya mengerti sebenarnya pada waktu itu, ternyata ini menjadi sebuah Tuhan izinkan untuk kembali dikerjakan dalam bentuk sebuah jemaat. Oleh karena itu, kalau kita ke depan, saya percaya
Karena ada orang-orang yang Tuhan tambahkan, keluarga-keluarga untuk menjadi keluarga-keluarga yang berjalan bersama-sama menuju kepada kekekalan. Tetapi sementara berjalan menuju kepada kekekalan itu, bagaimana kita menjadi keluarga yang pertama. Tidak hanya sekedar berkumpul, tetapi menjadi keluarga. Yang kedua, menjadi keluarga yang mengalami atau yang hidup dalam damai sejahtera Kristus itu sampai kita masuk ke dalam kekekalan. Hari-hari ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tambahnya Pak Tadi Rizal, dunia sedang menghadapi yang namanya mental health betul sekali. Ya. Ada begitu banyak orang tanpa disadari bahwa mereka sedang mengalami berbagai-bagai hal dalam kejiwaan mereka. Saya percaya ini juga adalah salah satu tempat di mana orang-orang yang demikian akan Tuhan pertemukan dengan kita untuk ada di tempat ini dan kita bisa bersama-sama dipulihkan, ya, menjadi sehat kembali di dalam Kristus Yesus. Ada juga keluarga-keluarga yang mungkin hubungan di antara orang tua dengan anaknya tidak sehat, hubungan di antara suami dengan istri tidak sehat, atau anak-anaknya juga mengalami hal-hal yang mungkin perlu disehatkan, berbagai-bagai hal dialami oleh banyak keluarga hari-hari. Maka kita hadir, Gereja Betani Shalom Family Surabaya hadir dengan sebuah visi untuk kita boleh menjadi satu jemaat Tuhan yang menjadi rumah bagi orang-orang yang akan disembuhkan di dalam Kristus Yesus, menjadi keluarga yang hubungannya di antara suami istri, orang tua anak, dan perkembangan anak-anak mereka, kita semuanya menjadi keluarga-keluarga yang mengalami hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Ya. Itulah yang ke depan kita akan terus jaga. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik yang mengikuti secara online, kalau ketemu dengan orang-orang yang saat ini hidupnya sedang bermasalah, atau ketemu dengan teman yang suami istri sedang bermasalah, atau anaknya sedang bermasalah dengan anak-anaknya, ajak ke tempat ini. Penantang Pak, loh ya memang ini tempat ini memang menjadi bengkelnya. Ya jemaat ini memang menjadi bengkelnya untuk orang-orang yang sedang bermasalah, untuk suami istri yang sedang bermasalah, untuk orang tua dengan anak-anak yang sedang bermasalah. Bawa ke tempat ini. Loh, tentu saya dengan istri saya khususnya, kita punya yang namanya biro konsultasi, biro konseling. Tapi jangan dibawa ke sana. Bawa di gereja ini, pasti gak bayar. Ya, gak bayar. Jadi bawa ke tempat ini. Ya, di sini menjadi bengkelnya Tuhan. Untuk kita bisa menjadi manusia-manusia yang sehat, jasmani dan rohani. Ya, menjadi keluarga-keluarga yang juga sehat secara jasmani dan rohani. Ya. Tentu tidak berbicara soal mengenai berkat keuangan, ekonomi. Ya. Itu adalah berkat yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing. Ya. Tentu kita harus mengerjakannya sesuai dengan kasih karunia dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tetapi lebih daripada itu, kalau ngomong soal keuangan, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang sehat, mengelola apa yang berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Ya. Tetapi tentu tadi itu, kalau ketemu sekali lagi dengan orang-orang, teman-teman, sahabat, ya, keluarga-keluarga yang mereka punya persoalan, masalah di antara suami istri mungkin, yang mereka punya masalah kejiwaan mereka mungkin keluarga orang tua yang punya masalah dengan orang anak-anak mereka mungkin. Jangan pernah ragu-ragu untuk membawa mereka datang ke tempat ini. Gereja Betani Shalom Family memang hadir untuk menjadi bengkel bagi orang-orang yang demikian, bagi keluarga-keluarga yang demikian. Ya Bapak Ibu, sementara ini kita masih ada di tempat ini beribadah, sementara Tuhan
sedang menyiapkan buat kita satu tempat yang kalau semuanya berjalan lancar, bulan Desember nanti kita akan menempati tempat yang baru ya, dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara sampai menunggu tempat yang baru itu benar-benar siap, ya kita ada di tempat ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi sementara kita masih menunggu nanti pindah ke tempat yang baru, sudah, saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu akan dipertemukan dengan orang-orang yang mengikuti secara online juga mungkin mendengar apa yang saya sampaikan. Datang tempat ini, tempat inilah bengkel untuk kita menjadi manusia-manusia, menjadi keluarga-keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani. Amin. Oke, mari kita akan mengakhiri ibadah kita minggu depan. Tetap ibadah pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak PJ Yefta Hadi. Karena kita ya, minggu depan akan tetap pukul 9 pagi ya, kita mati. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagi. Ku mau seperti Yesus, refrennya saja. Mau seperti-Mu Yesus. Sementara kita menyanyikan lagu ini, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Bapa di surga yang tempat ini. Kita mau katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Itu adalah kerinduan kami. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan segala jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau sudah memimpin awal hingga akhir daripada pertemuan ibadah bersama kami. Engkau sudah memberkati kami semuanya dengan mana surgawi-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini kami dikenyangkan oleh mana surgawi yang daripada Engkau ya Bapa di surga. Saat ini Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, sebelum kami meninggalkan tempat ini mengakhiri ibadah bersama ini, Bapa, kami mengangkat tangan kami dan kami mendengarkan wajah kami berharap hanya kepada Engkau ya Bapa yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa, saat ini turunlah atas kami semuanya berkat-berkat yang terbaik yang dari surga, atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, dan apapun yang kami kerjakan. Bila kiranya semuanya disertai dengan berkat-berkat yang dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus, biarlah itu senantiasa yang akan senantiasa menguatkan, meneguhkan dan menolong kami di dalam hari-hari hidup kami, dari sejak mulai pagi ini, Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Kami semuanya adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati oleh Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita semua yang sudah diberkati, kita katakan haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkati.